Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali melalui ibadah kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat semuanya, dan dalam perlindungan Tuhan tentunya. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami masih boleh diperkenankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap dan selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur karena kami ada dalam hadirat Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama saudara-saudara kami, bersekutu dengan firman-Mu ya Bapa Surgawi. Dan kami rindu Tuhan, malam hari ini Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman, karena kami tahu hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup menjawab segala pergumulan kami. Hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Hanya firman-Mu ya Tuhan yang dapat menolong kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan urapi kami semua, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berkati setiap kami dengan tanah hati yang baik, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh di tanah hati yang baik dan berbuah buah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-41. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang awas jatuh, ya, awas jatuh. Mungkin setiap kita sebagai orang tua, ya, jika kita memperkatakan awas jatuh itu biasanya kepada anak-anak kita, ya, ketika berjalan, atau mungkin suami memperingatkan istri, atau istri juga suka memperingatkan. Ini menjadi satu peringatan, awas, ya, berarti awas itu satu peringatan, ya, awas jatuh, gitu ya. Apalagi kata jatuh ini biasanya awas jatuh, orang yang dikatakan supaya orang yang diminta itu selalu berhati-hati, ya. Awas, kata awas berarti berawas-awas atau berhati-hati, ya, berhati-hati ya di jalan, awas jatuh. Misalkan anak kita baru belajar naik motor, awas jatuh ya, awas nabrak, gitu ya. Nah, ini biasanya kata awas itu, ya, itu kata peringatan, ya, atau nasihat, ya, bisa juga peringatan, bisa juga nasihat, ya, mengingatkan bagi setiap kita. Tentu setiap kita yang diingatkan tidak boleh marah, ya. Dan malam hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita supaya awas jangan jatuh, awas jatuh, gitu ya. Saya ambil kata yang sehari-hari sering ini diungkapkan, ya, atau diperkatakan. Jadi tidak terlalu dengan bahasa yang formal, tetapi bahasa sehari-hari, awas jatuh, gitu ya. Jadi di sini satu kata awas jadi satu peringatan, ya, atau nasihat, ya, awas jatuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa
seseorang bisa jatuh ya tadi, penyebab seseorang bisa jatuh tadi karena kurang berhati-hati ya. Karena kurang hati-hati, kurang berawas-awas ya kan? Kan kalau kita lihat anak kecil waktu dia berlari karena dia melihat sesuatu atau melihat penjual balon atau melihat seorang pedagang yang membuat hatinya, matanya tertarik sehingga tanpa mempedulikan apapun ya, tidak mempedulikan bahaya, tidak melihat mungkin lagi di jalan ada kendaraan, ada batu ya, ada lubang, itu dia lari aja ya, tidak tahu bahaya. Anak-anak kecil itu kan nggak tahu bahaya, jadi seringkali ketika dia berlari ya tidak tengok kanan, tiba-tiba ada kendaraan, jadilah ditabrak motor ya kan. Nah lalu lari nggak lihat ada batu kesandung, nah itu bisa jatuh. Nah ini artinya bahwa seseorang bisa jatuh ketika kurang berhati-hati ya, kurang berawasan. Mengapa dia tidak berhati-hati? Karena dia tidak pernah berpikir bahwa ada bahaya. Ini sifat dari anak-anak ya, sifat dari anak-anak ini tidak tahu bahaya, tidak mengerti bahaya ya. Nah, tetapi sebagai orang yang sudah dewasa, atau makanya orang yang suka mengingatkan itu artinya dia mempunyai pikiran yang luas ya, pikiran yang luas. Dia tahu, oh ini bahaya, kalau ini begini pas bahaya. Nah seringkali kita jatuh, banyak orang khususnya orang percaya jatuh ya, itu karena kurang berhati-hati. Penyebabnya kurang berhati-hati karena tidak memiliki pengertian, pengetahuan yang benar oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengatakan supaya setiap kita memiliki pengertian, pengenalan yang benar. Jangan sampai kita cuma sekedar ya, jadi orang Kristen sekedar, imannya cuma sekedar, atau iman kanak-kanak. Nah, seperti saya katakan bahwa iman kanak-kanak ini gampang jatuh ya, kurang berawas-awas, kurang berhati, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu yang jahat ya, tidak tahu yang benar, tidak tahu yang tidak baik. Nah, tapi orang dewasa bisa mengetahui keadaan, seorang dewasa memahami. Di sini pentingnya ya kita selalu berawas-awas, waspada, karena siapapun bisa jatuh ya. Kita tahu banyak orang-orang baik, hamba Tuhan sekalipun itu bisa jatuh ya, ketika kurang berhati-hati, ketika kurang berawas-awas ya. Firman Tuhan di Yosua 1 katakan bertindaklah hati-hati, tetap kuat, bertindaklah hati-hati. Nah di sini teman-teman kita perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Jadi tindakan kurang hati-hati ini menunjukkan tingkat kedewasaan imannya itu masih belum dewasa ya. Seperti tadi saya katakan bahwa yang sering jatuh itu anak-anak. Kalau orang tua itu jarang jatuh ya. Jadi pasti kecuali misalkan orang baru belajar naik motor, nah itu bisa ya, karena belum bisa menguasai ya. Tapi kalau orang sudah dewasa ya, sudah punya pengalaman, banyak pengalaman ya, sudah pernah mengalami, itu pasti tidak akan jatuh. Oleh sebab itu dia jaga-jaga, atau pernah jatuh ya, sehingga dia bisa mengatakan awas, hati-hati, bisa jatuh ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering perkatakan itu kepada anak kita. Nah jadi seorang yang dewasa itu tahu akan kemampuan ya. Seorang yang dewasa imannya tahu batas kemampuan, tahu kekuatannya, ya, cara berpikirnya, cara pandangnya. Ya, orang yang memiliki iman yang dewasa itu tahu persis bahwa pencobaan, ya tadi awas jatuh dalam pencobaan. Ya, tadi dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi yang perlu kita waspadai yaitu jatuh dalam pencobaan. Ya, ada orang jatuh. Nah ini
sudah jatuh ketiban tangga atau jatuh ke dalam jurang, ini bahaya. Ya, kalau jatuhnya masih jatuh kesandung sedikit itu masih bisa. Ya, nah, tapi kalau itu tapi yang perlu diwaspadai ketika seseorang jatuh ke dalam jurang dan dia tidak bisa tertolong lagi. Itu menjadi peringatan buat kita semuanya pada malam hari ini supaya kita selalu berawas-awas. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang dewasa ini memiliki pengertian sensor sensitivitas yang tinggi, ya, sehingga orang dewasa itu memiliki sifat kehati-hatian. Dengan apa? Dengan kesadaran bahwa pencobaan itu ada dan setiap orang akan mengalami pencobaan. Tapi persoalannya bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Kita tahu bahwa si pencoba iblis itu nggak pernah tinggal diam, nggak pernah istirahat loh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 5, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berbunyi, sadaralah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang untuk dapat ditelani. Nah, ini kesadaran, ini pengertian. Orang dewasa mengerti bahwa pasti akan ada pencobaan. Jadi tidak mungkin kita tidak mengalami pencobaan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi ingatlah satu hal, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Di dalam Yakobus dikatakan pencobaan itu berasal dari keinginan kita, kebodohan kita, atau pencobaan itu berasal dari si iblis, si pencoba. Kita tahu si pencoba itu si iblis. Ya, artinya bahwa kita harus memiliki kesadaran bahwa setiap kita itu akan bisa mengalami pencobaan. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius tadi, pembacaan firman Tuhan kita berkata, berjaga-jagalah. Jadi yang pertama, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya, itu kita harus berjaga-jaga. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa setiap orang tidak mungkin mengalami pencobaan, pasti ada pencobaan. Ya, pasti ada aja gangguan, ada pasti persoalan. Ya, tapi bagaimana persoalan tidak menyeret kita ke dalam dosa, tidak menyeret kita jatuh. Ya, jatuh. Ini peringatan buat setiap kita. Jadi yang pertama, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Berjaga-jaga ini itu berarti kita tetap tinggal bersama firman Tuhan, tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap hidup di dalam kekudusannya, tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, tetap hidup dalam ketaatan. Ya, perikop di atas itu tentang perikop di atas adalah Getsemani, ketika Yesus berdoa. Itu malam-malam terakhir akan perpisahan, menjelang Yesus akan disalibkan. Ya. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 26, kita baca di yang ayat yang ke-36, ya. Matius 26 ayat 36. Di situ dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, dikatakan duduklah di sini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya.
Yesus sebagai manusia, sebagai guru, ya, mengalami kesedihan, ketakutan, ya, karena sebagai manusia dia merasakan takut, ya, untuk menggenapi, untuk menelan segala dosa-dosa kita. Dia harus mati. Maka dikatakan di situ dia berdoa dan peluhnya seperti titik darah, menunjukkan ketakutan. Tapi di sini Yesus tahu bagaimana caranya mengatasi, yaitu dengan berdoa. Nah, dia berkata kepada muridnya, nah, sebagai murid, ya, kalau melihat gurunya mengalami kesedihan, ketakutan, gentar, harusnya murid-murid itu katakan tinggal duduk, pertama tinggal duduk dan berjagalah bersama aku. Ya, dikatakan hatiku sedih seperti mau mati, tinggallah di sini, dikatakan tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Tinggallah bersama Yesus. Di sini menunjukkan bahwa murid-muridnya itu tidak bisa, ya, tidak menuruti, ya, tidak dapat menuruti perkataan gurunya. Artinya di sini dia lebih memilih, kata Yesus ketika mendapati mereka sedang tidur. Di sini membuktikan kasih kepada Yesus, kepada gurunya itu hanya omong tok. Seringkali kita sebagai orang percaya mengatakan kita beriman kepada Tuhan, namun imannya cuma di mulut saja. Ketika Tuhan minta untuk berjaga-jaga, tinggallah bersama aku, ya, dan berdoalah, gitu. Tidur, didapat lagi, tidur lagi. Yang kedua kalinya, ya, dan sampai yang ketiga kalinya Yesus selesai berdoa, ya, Yesus 3 kali berdoa, melihat lagi, ngecek lagi muridnya, oh ternyata masih tidur. Nah, ini membuktikan kasih kepada Tuhan tidak ada. Nah, demikian seringkali kita selalu tidur nyaman dengan dosa-dosa. Kita lebih menuruti hawa nafsu kita sebagai orang beriman, sehingga seringkali banyak orang-orang Kristen itu yang jatuh, ya, karena tidak mau berjaga-jaga, karena tidak mau tinggal bersama Yesus, tidak mau tinggal di dalam firman-Nya, tidak mau melakukan firman-Nya. Ya, kata firman Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku. Dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, hiduplah dalam ketaatan. Sebagai anak-anak itu, anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita harus selalu taat. Ketika Tuhan katakan tinggallah bersama Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran, jangan menuruti hawa nafsu kita. Tidak sanggupkah? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Ya, kata Tuhan, kata Yesus, ya, itu dia berkata pribadi Yesus. Nah, di sini bisakah kita selalu tetap stay di dalam Tuhan, tetap tinggal, supaya kita tidak jatuh, berjaga-jaga, selalu berhati-hati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Firman Tuhan katakan berdoalah. Nah, yang tadi katakan tinggallah dan berjaga-jagalah. Lalu kedua, berjaga-jaga dan berdoalah. Tinggallah bersama aku. Ya, berjaga-jagalah. Yang kedua, berdoalah. Ya. Kita baca kembali, baca firman Tuhan tadi dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi yang kedua, supaya kita tidak jatuh, yaitu berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Berdoa ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu dekat sekali. Dengan berdoa kita bisa mendapatkan kekuatan. Berdoa berarti kita tetap dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Dan ketika Yesus berdoa, ada kekuatan. Tuhan mengirimkan malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Demikian kita. Ketika kita mengalami pencobaan, satu yang harus kita harus tetap berdoa. Walaupun tidak mengalami pencobaan, ya, jadi jangan tunggu ada pencobaan. Selalu berawas-awas, selalu berjaga-jaga, selalu berdoa supaya ketika ada pencobaan kita tidak jatuh. Ya, jadi berdoa itu sarana satu, ya, cara untuk kita boleh kita tetap dalam hadirat Tuhan sehingga kita tidak jatuh. Ya. Kita perhatikan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di situ iblis mencobai kan? Nah, dosa apa? Ketidaktaatan. Petrus jatuh ke dalam dosa, menyangkali Yesus. Ya, dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan, aku tidak akan menyangka. Terbukti waktu perjamuan makan, Yesus sudah mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Itu. Tapi ketika kalau perikop di ayat 69 ya, itu dikatakan Petrus menyangkali Yesus. Ya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Nah, tentu ini tidak boleh menjadi contoh buat kita. Ya, orang kata, Petrus juga menyangkal. Jangan sampai kita menyangkali Yesus, menyangkali iman percaya, keyakinan kita kepada Yesus. Aku nggak kenal Yesus. Ketika kita mendapat aniaya, ketika kita mengalami pencobaan, ya, itu pasti akan terjadi. Ya Bapak Ibu, akan ada penampian seperti Petrus ditampi imannya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa aku tidak mengenal Yesus, aku bukan penyembah Yesus. Sebab itu kita harus tetap selalu berdoa supaya kita kuat, supaya kita tidak goyah iman percaya kita. Ya, orang yang jatuh itu karena imannya goyah, ya, nggak kuat. Nah, seperti saya tadi katakan, yang jatuh adalah anak kecil. Nah, sebab itu mari kita terus selalu berjaga-jaga, selalu berdoa supaya kita boleh tetap kuat dalam menghadapi pencobaan. Jika si pencoba itu mencobai kita, firman Tuhanlah itu menjadi senjata kita. Seperti waktu Yesus dicobai, Yesus memperkatakan firman, melawan iblis dengan firman Tuhan, melawan iblis dengan tunduk taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi marilah kita selalu berjaga-jaga, ya, dan berdoa senantiasa, ya, supaya kita selalu tetap didapati berkenan di hadapan Tuhan, tetap didapati setia. Jangan sampai seperti jemaat di Efesus dicela. Kenapa? Karena kasih mula-mulanya sudah tidak ada. Dia jatuh. Dikatakan kamu sudah jatuh, telada, jatuh. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak mengasihi Tuhan lagi, ketika kita tidak mempercayai Tuhan lagi, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, hati-hati, ya, kita bisa jatuh lebih dalam lagi. Nah, ketika kau saat ini saya katakan jangan sampai kita jatuh ke dalam jurang maut. Kalau engkau masih jatuh ke sandung, ya, cepat bangun.
Ya, jadi bisa saja kita jatuh karena kesandung. Tapi satu hal, yaitu ketika kau jatuh, ingatlah, cepat bangkit, cepat diobati. Ya, kalau saya cepat dibersihkan, diobati lukanya. Cepat datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat, jangan diulangi lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, maka percayalah, ya, kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk senantiasa boleh berawas-awas, selalu waspada, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh. Awas jatuh. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini di mana firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami senantiasa boleh berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami tahu Tuhan, iblis tidak pernah tinggal diam. Dia akan terus mencari mangsa, ingin menjatuhkan setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami, mampukan kami untuk kami boleh tetap bertahan, ya Bapa. Dalam menghadapi pencobaan Tuhan, kami boleh tetap bertahan, kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami terus bersandar, kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan terus Tuhan selalu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan, siang dan malam ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapa Surgawi, Engkau terus menolong kami Tuhan, memelihara roh jiwa tubuh kami, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap kuat dalam iman percaya kami boleh tetap sehat, untuk kami boleh terus melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami ya Bapa Surgawi. Ya Bapa Surgawi, jangan biarkan kami Tuhan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Biarlah kami boleh tetap menjadi pribadi yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kami boleh tetap setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memperhatikan umat-Mu saat ini yang datang kepadamu, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mereka sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong Tuhan, memberkati umat-Mu pada saat ini Tuhan. Mungkin dalam keadaan susah Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan. Mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan menjamah Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna ya Bapa. Umat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan iman Tuhan, mari kuatkan kembali ya Bapa Surgawi, supaya boleh kembali kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, dari yang terkecil sampai yang tertua Tuhan. Kiranya kami boleh menggenapi setiap firman-Mu Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai oma, sebagai opa, sebagai menantu, sebagai anak-anak, sebagai cucu. Tuhan tolong kami semuanya, supaya kami boleh hidup di dalam firman-Mu ya Bapa. Ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan segala apa yang diperlukan oleh umat-Mu Tuhan. Mereka yang membutuhkan berkat makan minum pakai, Tuhan yang mencukupkan. Membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak kami, Tuhan yang menyediakan. Bahkan mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, yang ingin membuka usaha, butuh modal, Tuhan berkati, Tuhan tolong Tuhan umat-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya malaikat Tuhan boleh berjaga-jaga
atas umatmu ya Bapa Surgawi, atas rumah-rumah jemaatmu ya Bapa Surgawi, dengan pasukan malaikat yang membawa pedang berkilau-kilau Tuhan. Tutup bungkus roh jiwa tubuh kami dengan kuat kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, berkatilah kami ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah besok. Ibadah disertai perjamuan kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.